Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Untuk perkuliahan kali ini, judulnya adalah teori organisasi dan administrasi, pengertian dan ruang lingkup. Materi ini saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke latar belakang munculnya administrasi, organisasi, dan manajemen. Jadi ada kebutuhan manusia ya, itu ada yang diabaikan, ada yang diwujudkan dalam usaha nyata, dan itu bisa dibagi dua, yaitu dilakukan seorang diri atau melalui bantuan atau kerjasama orang lain. Nah, melalui bantuan atau kerjasama orang lain ini juga bisa dibagi menjadi kegiatan atau usaha anggota, kemudian penyediaan SDO yang terbatas, di sini ada proses penataan, Mas dan Mbak. Dan tiga hal ini bermuara pada satu tempat, yakni tujuan. Oke, ya ini terkait pengertian teori. Menurut Schneider di tahun 1986, teori adalah sekelompok konsep yang saling berkaitan yang dirancang untuk menganalisis operasi dari suatu irisan realitas. Gusti di tahun 2009 menyatakan bahwa teori adalah relasi seperangkat konsep yang saling mendukung untuk memberikan suatu gambaran yang dikehendaki oleh si pembuat teori. Gudono di tahun 2012 menyatakan bahwa teori merupakan penjelasan mengenai hubungan antar faktor di dunia nyata, mengapa sesuatu muncul dalam kehidupan, atau dugaan tentang apa yang akan terjadi berdasarkan prakondisi yang telah ada. Teori adalah seperangkat konsep yang memberikan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ya ini terkait dengan kedudukan teori. Jadi kalau menurut slide ini, dua potensi manusia ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini ada kesadaran atau kemampuan untuk mengetahui. Oke, saya ulangi. Kesadaran atau kemampuan untuk mengetahui sesuatu, knower. Jadi ada indrawi, akal, rohani, dan di bagian ini ada kemampuan berpikir atau menalar sesuatu, knowing. Dan ini ada kognitif, ada afektif, ada konatif. Jadi menghasilkan pengetahuan, knowledge ya, Mas dan Mbak ya. Dan pengetahuan ini akan berlanjut ke konsep. Konsep lahir dari akumulasi rumpunan pengetahuan. Dan dari konsep akan berlanjut ke teori. Teori tercipta dari akumulasi rumpunan konsep. Dan dari teori berlanjut ke ilmu atau sains ya, Mas dan Mbak. Ilmu lahir dari akumulasi rumpunan teori. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ya ini penjelasan dari gambar yang ini ya, kalau saya tidak salah. Jadi, knower adalah kesadaran atau kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Kesadaran yang dapat dialami manusia dapat dibagi tiga jenis, yaitu kesadaran indrawi, dunia nyata, kesadaran akal, alam pikiran, dan kesadaran rohani, dunia rasa. Knowing adalah kemampuan berpikir atau menalar sesuatu. Kognitif yaitu kemampuan menalar atau berpikir terhadap sesuatu aksi dan reaksi. Afektif yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang telah diketahui. Konatif yaitu kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan.
Apabila keterkaitan ini menciptakan keeratan keutuhan yang bulat, maka lahirlah pengetahuan terhadap sesuatu. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Akumulasi kumpulan akumulasi kumpulan pengetahuan disebut konsep. Konsep merupakan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial maupun alam. Konsep tersebut dapat dinyatakan dalam lambang, kata-kata, atau simbol. Akumulasi rumpunan konsep disebut teori. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang bersifat utuh, konsisten, universal, dan keberadaannya tidak absolut. Artinya, tidak selamanya benar. Akumulasi rumpunan teori disebut ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang dalam kurung pengetahuan itu. Baik, itu adalah terkait dengan teori ya sebelum ini. Baik, masuk ke pembahasan terkait dengan organisasi. Organisasi adalah sesuatu yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sejak lahir sampai mati. Organisasi adalah sesuatu yang abstrak. Keberadaannya bisa dirasakan hampir dalam semua aspek kehidupan manusia, walaupun organisasinya sendiri tidak dapat dilihat ataupun diraba. Sifat abstrak menyebabkan organisasi bisa dikaji dari berbagai pendekatan dan dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Oke, ya masuk ke pembahasan definisi organisasi. Robin di tahun 1994 menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Jadi poin-poinnya: 1. Kesatuan sosial berarti bahwa organisasi terdiri dari orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi. Yang kedua, secara sadar terkoordinasi, merujuk pada pengelolaan organisasi, yaitu manajemen. Yang ketiga, organisasi mempunyai batasan yang jelas dan dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Ya, contoh organisasi ya menurut saya ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi misalnya lingkungan dari organisasi ya misalnya Pemkot Surabaya gitu ya, pemerintah kota Surabaya. Jadi jelas UNUSA dan Pemkot Surabaya berbeda gitu ya, mempunyai batasan yang jelas. Oke, semoga saya nggak salah. Yang keempat, orang-orang dalam organisasi mempunyai keterikatan yang terus-menerus, bukan sementara, temporer, atau terputus-putus. 5. Organisasi adalah instrumen yang dikembangkan untuk mencapai tujuan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan studi organisasi. Jadi studi organisasi ya bisa dibagi dua, yaitu yang pertama tingkatan makro, yang kedua tingkatan mikro. Nah, tingkatan makro disebut dengan teori organisasi. Jadi pada tingkatan makro ini memusatkan pada struktur dan proses dan melihat organisasi sebagai kesatuan sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana dengan tingkatan mikro? Nah, ini disebut dengan perilaku organisasi. Ya, pada tingkatan mikro ini memusatkan pada dinamika perilaku manusia sebagai individu atau kelompok dalam organisasi.
Oke, tabel ini merupakan perbandingan teori organisasi dengan perilaku organisasi. Jadi di kolom yang paling kiri ini adalah pembanding. Nah, yang kolom yang tengah ini teori organisasi, dan yang kolom yang kanan ini adalah perilaku organisasi. Jadi pembandingnya ada tingkatan, ada fokus, ada unit analisis, ada topik utama, dan ada disiplin ilmu yang berpengaruh. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, baik. Untuk tingkatan, teori organisasi itu makro dan perilaku organisasi mikro. Tadi sudah dijelaskan sebelum ini ya Mas dan Mbak ya. Untuk membandingnya fokus, maka teori organisasi fokusnya adalah perilaku dari organisasi dan efektivitas organisasi. Sedangkan pada perilaku organisasi, fokusnya adalah perilaku orang di dalam organisasi dan kinerja. Sedangkan jika memakai pembanding unit analisis, teori organisasi, unit analisisnya adalah organisasi itu sendiri atau sub-sub utamanya. Sedangkan perilaku organisasi adalah individu-individu dan kelompok-kelompok kecil jika dikaitkan dengan unit analisis. Topik utama dari teori organisasi adalah kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk menyesuaikan diri dan mencapai tujuannya dan sebagainya. Sedangkan topik utama perilaku organisasi adalah perilaku individu seperti persepsi, motivasi, dan perilaku kelompok seperti komunikasi, konflik, dan sebagainya. Dan disiplin ilmu yang berpengaruh pada teori organisasi adalah sosiologi, sedangkan disiplin ilmu yang berpengaruh pada perilaku organisasi adalah psikologi dan sosiologi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Baik, lanjut terkait dengan teori organisasi. Menurut Robbins di tahun 1994, teori organisasi adalah salah satu subdisiplin dari ilmu administrasi. Robbins di tahun 1994 menyatakan bahwa teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sedangkan desain organisasi menekankan sisi manajemen dari teori organisasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saya nggak salah, teori organisasi adalah aliran pemikiran yang berusaha menjelaskan ciri dan cara bekerja suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan yang luas dan rumit. Oke, masuk ke pembahasan administrasi. Ya, Siagian di tahun 1988 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, ini administrasi merupakan proses yang terdiri dari sejumlah subproses yang meliputi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian, controlling. Administrasi merupakan kesatuan dari suatu usaha kerjasama yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, goal oriented. Administrasi adalah cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan. Oke, ini ya. Ini merupakan gambar sistem administrasi. Ada angka 1 sampai 6. 1 adalah administrasi, 2 adalah organisasi, 3 adalah manajemen. Ya. 4 adalah kepemimpinan. Ini ya. Dan yang 5 hubungan manusia. Dan yang keenam adalah perilaku manusia.
Jadi dari 1 sampai 6 makin besar angkanya makin mengerucut gitu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Oke, persamaan administrasi dan manajemen. Keduanya merupakan cara atau sarana untuk mengelola organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan organisasi terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penggeraan, actuating atau directing, dan yang keempat, pengawasan, controlling. Jadi ini mirip-mirip dengan fungsi manajemen ya Mas dan Mbak ya. Ya, di satu referensi yang saya tahu, yang bagian 3 itu leading ya, jadi memimpin gitu ya Mas dan Mbak. Keempat tahapan tersebut lebih dikenal sebagai fungsi administrasi atau fungsi manajemen. Nah ini ya Mas dan Mbak ya. Oke, perbedaan administrasi dan manajemen. Jadi sebelah kiri menjelaskan terkait dengan administrasi, sedangkan sebelah kanan terkait dengan manajemen. Oke, baik, masuk ke yang administrasi dulu. Pada administrasi, fokus kepada penetapan apa yang menjadi arah organisasi. Administrasi lebih pada level atas, dan cara pikir administrasi berorientasi pada tujuan, end oriented. Sedangkan pada manajemen, poin-poinnya adalah fokus pada bagaimana cara mencapai arah organisasi tersebut. Manajemen ada pada level menengah bawah, dan manajemen berorientasi pada sarana atau cara mencapai tujuan, means oriented. Oke, terkait mengapa mempelajari organisasi. Organisasi meresap ke semua aspek kehidupan. Kompleksitas kehidupan modern membuat kita semakin tergantung pada berbagai organisasi. Untuk mengembangkan pemahaman kita terhadap bagaimana cara kerja organisasi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan menyusun organisasi. Untuk membantu mengatasi dan mengantisipasi berbagai jenis masalah yang mungkin kita hadapi dalam pekerjaan. Oke, yang keempat, studi organisasi juga mempunyai nilai praktis. Oke, masuk ke kerangka kerja teori organisasi dan administrasi. Robbins di tahun 1994 mengemukakan ada 2 dimensi dasar dalam evolusi teori organisasi, yaitu pertama, dimensi sistem. Pada poin ini, melihat organisasi sebagai sistem, yaitu kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Yang kedua adalah dimensi tujuan. Pada poin ini, berhubungan dengan hasil akhir dari struktur organisasi, dibagi dalam perspektif rasional dan perspektif sosial. Dimensi sistem mempunyai 2 perspektif. Yang pertama, sistem tertutup, artinya organisasi dipandang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, sistem terbuka. Organisasi merupakan bagian subsistem dari lingkungannya, sehingga organisasi dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Sedangkan dimensi tujuan mempunyai 2 perspektif. Yang pertama, perspektif rasional. Pada perspektif ini menganggap struktur organisasi adalah sesuatu yang logis dan teratur. Ini berarti organisasi dianggap stabil dan dapat diramalkan perilakunya. Perspektif kedua adalah sosial. Dalam hal ini memandang organisasi sebagai sesuatu yang tidak dapat mencapai keteraturan secara sempurna, karena
terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai sifat irasional dalam perilakunya. Ini berarti keputusan-keputusan yang dibuat dalam organisasi tidak rasional, lebih bertumpu pada keinginan untuk memanipulasikan kekuatan dan politik. Oke, masuk ke evolusi teori organisasi. Jadi ada 4 kotak ya Mas dan Mbak ya. Oke, untuk apa namanya ya? Satu acuannya adalah dimensi sistem, tertutup dan terbuka. Nah, acuan yang lain adalah dimensi tujuan, sosial dan nasional. Jadi dengan menggunakan dengan menggunakan dua dimensi itu akan menghasilkan 4 klaster gitu ya, 4 kelompok ya Mas dan Mbak ya. Baik, kita lanjut. Oke. Masuk ke tipe pertama, tipe 1, teori klasik ya. Kalau di bagian yang ini berlaku dari tahun 1900 hingga 1930. Ya, keterangannya, tipe 1, organisasi dianggap sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan. Perhatian dipusatkan pada pencapaian efisiensi di dalam fungsi-fungsi intern organisasi. Jadi kalau melihat dari kotak ini ya Mas dan Mbak ya, untuk yang tipe 1 ini dimensi sistemnya adalah tertutup. Ini ya, dimensi sistemnya adalah tertutup dan dimensi tujuannya adalah rasional. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi kombinasi antara dimensi sistem tertutup dan dimensi tujuan rasional. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke baik, masuk ke tipe 2. adalah teori neoklasik dannya. Tipe 2 ini berlaku mulai dari tahun 1930 hingga 1960. Keterangannya, tipe 2, organisasi bukan semata alat mencapai tujuan formal, namun juga untuk memenuhi kebutuhan sosial para anggotanya. Tema utamanya adalah orang dan hubungan manusia. Jadi kalau memakai penjelasan di kotak ini, untuk tipe 2 ini dimensi sistemnya adalah tertutup, sedangkan dimensi tujuannya adalah sosial. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke lanjut. Oke, tipe 3, teori kontingensi. Ini berlaku pada periode 1960 hingga 1975. Jadi keterangannya tipe 3 berfokus pada sasaran, teknologi, dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel-variabel kontingensi dalam menentukan struktur yang tepat. Tema utama adalah desain-desain kontingensi. Jadi kalau menurut info yang ada di kotak ini, tipe 3 ini, teori kontingensi ini meliputi terdiri dari dimensi sistem terbuka dan dimensi tujuan rasional. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya, kombinasi dari dua hal tersebut. Oke, lanjut. Tipe 4, teori postmodern. Jadi tipe 4 ini berlaku dari tahun 1975 hingga saat ini ya, hingga tidak tahu kapan. Jadi penjelasannya tipe 4, struktur bukanlah usaha yang rasional, tetapi merupakan hasil pertarungan politik di antara koalisi-koalisi di dalam organisasi untuk memperoleh kontrol. Tema utamanya adalah kekuasaan dan politik. Ya, jadi kalau yang tipe 4 ini kombinasi dari dimensi sistem terbuka dan dimensi tujuan sosial. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, kalau menurut slide ini referensi dari pembahasan atau informasi terkait dengan hal ini, hal-hal ini adalah diambil dari Robbins di tahun 1994. Oke, ya ini masuk ke referensi dalam penyusunan materi ini ya Mas dan Mbak ya.
Jadi seperti ini. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.